Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ahyar dalam channel Privat Matematika SMP SMA. Dalam video sebelumnya kita sudah belajar tentang unsur-unsur dari bentuk aljabar seperti variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Dalam video ini kita akan menjawab pertanyaan tentang dapatkah setiap suku dalam bentuk aljabar dijumlah dan dikurang? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus belajar materi tentang suku sejenis dan suku tak sejenis. Penjelasan tentang suku dalam bentuk aljabar sudah dijelaskan di video sebelumnya. Untuk yang pertama, suku-suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Jadi dari dua atau lebih nanti suku dalam bentuk aljabar mempunyai variabel dan pangkat yang sama, maka dikategorikan sebagai suku yang sejenis. Yang selanjutnya, suku-suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang berbeda. Itu kategori pertamanya. Suku yang memiliki variabel yang berbeda nanti akan dikategorikan sebagai suku yang tak sejenis. Atau bisa juga variabelnya sama tapi pangkatnya berbeda, maka juga dikategorikan sebagai suku-suku yang tak sejenis. Contoh, untuk suku sejenis. Contoh pertama, 3 set dan minus 9 set. Ini adalah dua suku dalam bentuk aljabar. Bisa diperhatikan bahwa 3 set dan minus 9 set mempunyai variabel yang sama, yaitu sama-sama variabel set. Dan pangkatnya juga sama, yaitu berpangkat 1. Dalam bentuk aljabar, variabel yang tidak dituliskan pangkatnya berarti berpangkat 1. Maka set dalam hal ini 3 set berpangkat 1 dan minus 9 set berpangkat 1. Variabelnya sama, pangkatnya juga sama. Contoh yang kedua, A pangkat 2 dan 5A pangkat 2. Sangat jelas dilihat bahwa A pangkat 2 variabelnya adalah A, 5A pangkat 2 adalah variabelnya A, dan sama-sama berpangkat 2. Sama-sama berpangkat 2 itu berarti termasuk sebagai suku-suku yang sejenis. Contoh selanjutnya, 2 dan 7. 2 dan 7 juga masuk sebagai suku-suku yang sejenis dalam bentuk aljabar, karena sama-sama tidak mempunyai variabel. Oke, kita lanjut ke contoh suku-suku tak sejenis. Contoh yang pertama, X dan 2Z. X dan 2Z merupakan dua suku X dan 2Z. X mempunyai variabel X saja, 2Z mempunyai variabel Z. Maka bisa terlihat dengan jelas variabelnya berbeda, X dan Z. Maka ini dikategorikan sebagai suku-suku tak sejenis. Contoh kedua, A pangkat 2 dan 5A. Bisa dilihat bahwa variabelnya sama-sama variabel A. Sama-sama variabel A, namun pangkatnya berbeda. Yang A pangkat 2 berpangkat 2, 5A hanya berpangkat 1 yang tidak dituliskan. Maka termasuk suku-suku tak sejenis. Contoh selanjutnya, minus 3P dan 8. Minus 3P dan 8 merupakan suku-suku tak sejenis. Karena minus 3P mempunyai variabel P dan 8 tidak mempunyai variabel. Untuk lebih paham lagi tentang suku sejenis dan suku tidak sejenis, mari kita kerjakan beberapa soal di bawah ini. Tentukan suku-suku di bawah ini sejenis atau tidak sejenis. Nomor 1, 3A dan 4A. Ini merupakan suku yang sejenis. Variabelnya sama, pangkatnya juga sama. Variabelnya A dan sama-sama berpangkat 1. Nomor 2, 6X dan 2X. Ini merupakan suku yang sejenis. Sama-sama variabel X dan sama-sama berpangkat 1. Nomor 3, ini juga merupakan suku yang sejenis. 2Y, 3Y, dan 5Y. Sama-sama variabel Y dan sama-sama berpangkat 1. Nomor 4, A, 10B, 3B, dan 4B. Untuk yang ini hanya 10B
3B, dan 4B yang sejenis. Karena variabelnya sama-sama B dan berpangkat 1. Untuk variabel A tidak sejenis dengan 10B, 3B, dan 4B karena variabelnya berbeda. Untuk nomor 5, 8B dan 5C ini merupakan suku yang tidak sejenis. Terlihat dengan jelas 8B variabelnya adalah B, 5C variabelnya adalah C. Variabelnya berbeda. Nomor 6, 3X dan 2. 3X dan 2 dikategorikan sebagai suku yang tidak sejenis. 3X mempunyai variabel sedangkan 2 tidak mempunyai variabel. Nomor 7, A pangkat 2, A dan 2A. Untuk yang ini, hanya A dan 2A yang sejenis, karena mempunyai variabel yang sama dan pangkat yang sama. Adapun A pangkat 2 tidak sejenis dengan A, karena variabelnya sama tapi pangkatnya tidak sama. Begitupun A pangkat 2 dengan 2A, variabelnya sama-sama A tapi pangkatnya berbeda. Nomor 8, 2X, X pangkat 2, dan minus 4X. Untuk yang nomor 8, hanya 2X dan minus 4X yang sejenis. Karena variabelnya sama-sama variabel X dan sama-sama berpangkat 1. Adapun X pangkat 2 tidak sejenis dengan 2X karena variabelnya sama tapi pangkatnya berbeda. Juga X pangkat 2 tidak sejenis dengan minus 4X karena variabelnya sama tapi pangkatnya berbeda. Nomor 9, 5X, 4, dan minus 2X. Untuk yang ini, hanya 5X dan minus 2X yang sejenis. Karena variabelnya sama, pangkatnya sama. Selanjutnya, 4-nya tidak sejenis dengan 5X karena 4 tidak punya variabel. 4 dan minus 2X juga tidak sejenis karena 4 tidak mempunyai variabel. Terakhir, 2X, minus Y, 3X, dan 5X. Untuk yang nomor terakhir, hanya 2X, 3X, dan 5X yang sejenis. Karena variabelnya sama dan pangkatnya sama. Sama-sama variabel X dan sama-sama berpangkat 1. Adapun minus Y tidak sejenis dengan 2X karena variabelnya berbeda. Ada 1X, ada 1Y. Minus Y dengan 3X juga tidak sejenis, karena ada satu variabel Y, ada satu variabel X. Terakhir, minus Y dan 5X juga tidak sejenis, karena ada yang satu variabel Y dan satu juga variabel X. Nah, mengenai pertanyaan di awal video tentang dapatkah semua suku dalam bentuk aljabar dijumlah dan dikurang, maka kita akan mengarah ke penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis saja. Itulah manfaatnya tadi kita belajar terlebih dahulu tentang suku-suku yang sejenis. Selanjutnya, operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat distributif. Sebagai salah satu contoh, suku-suku yang tidak dapat dijumlah, tidak dapat juga dikurangkan. Contoh yang pertama itu 3X tambah 4A. 3X ditambah 4A, 3X sebuah suku, 4A sebuah suku. Variabelnya adalah X, ini variabelnya adalah A. Bukan merupakan suku yang sejenis atau termasuk suku-suku yang tak sejenis. Maka ini tidak bisa dijumlahkan. Maka untuk hasilnya kita hanya bisa menuliskan kembali penjumlahannya 3X ditambah 4A. Contoh yang lain, 4 ditambah dengan 5B. 4 tidak mempunyai variabel, 5B mempunyai variabel yaitu variabel B. Jelas ini merupakan suku-suku yang tak sejenis. Maka ini tidak bisa dijumlahkan. Maka hanya bisa dituliskan kembali 4 ditambah 5B. Contoh yang lain,
Untuk pengurangan 5x pangkat 2 kurang x. 5x pangkat 2 dan x merupakan dua suku yang tak sejenis. Variabelnya sama tapi pangkatnya berbeda, maka ini tidak bisa dikurangkan. Maka bisa dituliskan saja 5x pangkat 2 kurang x. Lalu bagaimana caranya kita menjumlah dan mengurang dalam bentuk aljabar? Mari kita lihat sifat distributif yang satu ini. A dikali C ditambah atau dikurang BC, B dikali C akan sama dengan A ditambah atau dikurang dengan B lalu dikali dengan C. Mudahnya adalah kalau kita nanti memperhatikan suku, adapun suku yang persis sama hurufnya akan dituliskan sekali saja, dan suku yang tidak sama akan dituliskan dalam kurung, di dalam kurung. Saat A di sini tidak ada samanya, maka ini dituliskan di dalam kurung seperti ini. Bentuk penjumlahan atau pengurangannya tergantung nanti di soal penjumlahan atau pengurangan, dan juga B di sini tidak ada samanya, maka dituliskan di dalam kurung. Lalu C di sini yang sama berwarna kuning dituliskan sekali saja dalam bentuk perkalian. Untuk lebih jelas kita ambil beberapa contoh. 2x ditambah 4x. Di sini bentuk yang sama adalah x dan x ini. Ini merupakan dua suku yang sejenis, 2x dan 4x. Pastinya bisa dijumlahkan. Jadi untuk cara menjumlahkannya, kita ikuti cara yang tadi. Kita buat dalam kurung seperti ini. X dan X ini yang sama. Yang tidak sama adalah 2, dimasukkan dalam kurung. Lalu dimasukkan penjumlahannya, karena dalam kali ini dijumlah. Selanjutnya, 4 juga tidak sama, masukkan di dalam kurung. Selanjutnya tuliskan sekali saja variabel X. Dalam hal ini dikali dengan variabel X. Yang di dalam kurung tinggal dijumlahkan. 2 ditambah 4 adalah 6. Maka ditulislah 6x. 6x maksudnya adalah 6 dikali x. 6 ditempelkan dengan variabel x. Contoh yang lain. 5p dikurang 8p. 5p dan 8p adalah dua suku. Dalam hal ini dua suku yang sejenis. Itu berarti pasti bisa dikurangkan. Caranya adalah sama seperti yang tadi. Ini yang sama, P dengan P. Yang tidak sama dituliskan di dalam kurung, yaitu 5. Lalu bentuk pengurangannya. Lalu angka 8-nya. Setelah itu dituliskan dikali dengan P atau ditempelkan P di bagian belakangnya. Selanjutnya yang di dalam kurung itulah yang diselesaikan. 5 dikurangi 8 hasilnya adalah minus 3. Tuliskan P di bagian belakangnya. Maka hasilnya adalah minus 3P. 5P dikurang 8P adalah minus 3P. Selanjutnya, karena sudah ada beberapa contoh, bisa kita simpulkan bahwa untuk menjumlahkan atau mengurangkan bentuk aljabar dari dua atau lebih suku yang sejenis, nantinya kita hanya perlu menjumlah atau mengurang bilangannya. Setelah itu, tuliskan variabel di belakangnya. Contoh ini, minus 3x pangkat 2 ditambah 6x pangkat 2. Variabelnya adalah yang x pangkat 2. Itu tidak perlu dijumlahkan. Hanya perlu jumlahkan minus 3 ditambah dengan 6. Minus 3 ditambah dengan 6, hasilnya adalah 3. Setelah itu, tuliskan variabel yang sama ini di bagian belakangnya, x pangkat 2. Maka hasil dari minus 3x pangkat 2 ditambah 6x pangkat 2 adalah 3x pangkat 2. Nah, supaya lebih bisa dimengerti lagi, mari kita kerjakan 10 soal berikut ini. Tentukan hasil dari operasi
Kita mulai dari nomor 1. 3A ditambah 4A. Kita cek terlebih dahulu. 3A dan 4A adalah dua suku yang sejenis karena variabelnya sama A dan berpangkat 1. Maka ini bisa dijumlahkan. 3A ditambah 4A. Untuk yang pertama ini coba kita kerjakan menggunakan sifat distributifnya. Kita buat bentuk kurungnya. Setelah itu masukkan semua angkanya 3 dan operasinya ditambah 4. Lalu tuliskan variabelnya sekali saja di belakang. Maka ini hanya bisa diselesaikan dengan menjumlahkan angkanya. 3 ditambah 4, 7. Maka hasil akhirnya adalah 7A dan kurungnya sudah dilepas. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2, 6X dikurang 2X. 6X dan 2X juga merupakan dua suku yang sejenis. Pastinya bisa dikurangkan. Maka 6X dikurang 2X bisa kita bentuk distributifnya. Masukkan semua angkanya 6, lalu pengurangannya dikurang 2, lalu tuliskan sekali variabel X-nya. Maka 6 dikurangi 2 adalah 4, maka hasilnya adalah 4X. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3 ada 3 suku, yaitu 2Y, 3Y, dan 5Y. Setiap suku ini ternyata merupakan suku yang sejenis, karena variabelnya sama, pangkatnya juga sama. Itu berarti bisa ditambah dan bisa dikurang. Untuk yang ini kita bentuk kembali bentuk distributifnya. Masukkan semua angkanya dan operasinya. 2 ditambah dengan 3 dikurang dengan 5. Lalu dikali dengan variabel Y atau ditempelkan variabel Y di belakangnya. Setelah itu operasikanlah angkanya. 2 ditambah 3, 5 dikurangi 5 adalah 0. Maka 0Y. 0Y nanti bisa disederhanakan jadi 0 saja. Ini bisa terjadi karena Y ini mewakili nilai tertentu yang belum diketahui. Apapun nilainya di sini, kalau dikali nanti dengan 0 akan menghasilkan 0 juga. Selanjutnya nomor 4. 8B ditambah 5C. 8B ditambah 5C ini merupakan dua suku yang tidak sejenis. Di sini variabelnya B, di sini variabelnya C. Maka tidak bisa dijumlahkan, hanya bisa dituliskan kembali bentuknya yaitu 8B ditambah 5C. Begitupun dengan nomor 5. 3X ditambah dengan 2. 3X tidak sejenis dengan 2. 3X mempunyai variabel X, tapi 2 tidak mempunyai variabel. Lalu ini hanya bisa dituliskan kembali 3X ditambah 2. Selanjutnya nomor 6. Di sini ada 4 suku, yaitu A, 10B, 3B, dan 4B. A di sini tidak sejenis dengan suku yang manapun di nomor 6. 10B sejenis dengan 3B dan 4B, maka A hanya perlu dituliskan kembali. Selanjutnya 10B ditambah 3B dikurang 4B, kita tuliskan bentuk distributifnya. Masukkan semua angka di dalam kurung. 10 ditambah 3 dikurang 4 dikali dengan variabel yang samanya, yaitu variabel B. Ini diselesaikan dengan tuliskan kembali A-nya ditambah dengan 10 ditambah 3, 13 dikurangi 4 adalah 9. Maka hasilnya di sini adalah 9B. A ditambah 9B sudah di sini bentuk sederhananya karena A ditambah 9B tidak bisa dijumlahkan. Pindah nomor 7. A pangkat 2 ditambah A ditambah 2A. Di sini ada 3 suku dan A pangkat 2 tidak sejenis dengan yang lainnya. A dan 2A sejenis, maka A pangkat 2 tinggal dituliskan kembali saja. Pangkat 2 ditambah dengan A ditambah 2A, kita bentuk distributifnya yaitu di sini masukkan 1 ditambah 2. 1 ini berasal dari koefisien dari variabel A. Koefisien 1 ini selalu tidak dituliskan saat koefisiennya 1. Setiap variabel dalam bentuk aljabar nanti koefisiennya 1 tidak akan dituliskan. Maka dalam bentuk variabel A tadi ini ada koefisiennya 1, maka tuliskan di dalam sini 1 ditambah 2.
Tuliskan selanjutnya variabel yang samanya, yaitu variabel A. Sama dengan A pangkat 2 dituliskan kembali, ditambah dengan, diselesaikan 1 tambah 2, 3, maka 3A. A pangkat 2 ditambah 3A. Ini adalah bentuk paling sederhananya karena A pangkat 2 dengan 3A tidak sejenis, tidak bisa dijumlahkan. Selanjutnya nomor 8. 2x ditambah x pangkat 2 dikurang 4x. Di sini ada yang sejenis, ada yang tidak sejenis. 2x dengan 4x sejenis, x pangkat 2 tidak sejenis dengan yang manapun di nomor 8. Maka, untuk menjumlah atau mengurangkan yang sejenis, dilihat untuk nomor 8 tidak berdekatan. Maka sebaiknya kita dekatkan suku-suku yang sejenis. Yang pertama, kita tuliskan terlebih dahulu 2x-nya. Selanjutnya, suku yang minus 4x dibawa mendekat ke 2x. Jadilah setelah 2x ini kita tuliskan minus 4x. Setelah itu yang positif x pangkat 2 dituliskan. Dibawa ke belakangnya minus 4x, yaitu tambah x pangkat 2. Selanjutnya, sekarang sudah mudah untuk dilihat suku yang sejenis. Sudah didekatkan 2x dengan 4x. Maka tulislah bentuk distributifnya. Angkanya dituliskan 2 dikurang 4, lalu dikali dengan variabel x ditambah dengan x pangkat 2. Maka hasilnya adalah 2 dikurang 4 minus 2, maka minus 2x ditambah x pangkat 2. Ini adalah bentuk paling sederhana karena minus 2x tidak sejenis dengan x pangkat 2. Selanjutnya, nomor 9. 5x ditambah 4 dikurang 2x. Di sini juga ada yang sejenis, ada yang tidak sejenis. 5x sejenis dengan 2x, 4 tidak sejenis dengan yang manapun. Maka, yang ini juga kita perlu dekatkan suku yang sejenis supaya mudah untuk dilihat. 5x di sini tulis 5x, selanjutnya suku yang minus 2. X ini kita pindahkan ke depannya positif 4. Maka diambil juga negatifnya, negatif 2x. Selanjutnya positif 4-nya ini dibawa ke belakangnya minus 2x, jadilah tambah 4. Selanjutnya, sudah terlihat dengan jelas suku yang sejenis berdekatan. 5x dikurang 2x. 5x dikurang 2x, kita bentuk distributifnya. Masukkan semua angka, 5 dikurang 2, tempelkan x di belakangnya, ditambah dengan variabel yang berbeda, atau suku yang berbeda ini, yaitu 4. Selanjutnya tinggal dikurang 5 kurang 2 adalah 3, maka 3x ditambah 4 merupakan jawaban dari nomor 9. Ini adalah bentuk paling sederhananya karena 3x dan 4 tidak sejenis, maka tidak bisa dijumlahkan. Terakhir, 2x dikurang y ditambah 3x ditambah 5x. Ada yang sejenis, ada yang tidak sejenis. Variabel y tidak sejenis dengan suku-suku manapun di nomor 10. Adapun 2x, 3x dengan 5x itu sejenis. Maka itu yang bisa dijumlahkan. Untuk nomor 10 perlu kita dekatkan juga terlebih dahulu supaya mudah untuk dilihat. Tuliskan kembali yang pertama 2x di posisinya. Selanjutnya positif 3x suku yang ini dibawa ke depannya minus y, maka terambil juga positifnya, positif 3x atau tambah 3x. Lalu yang ini juga supaya berdekatan ditambah dengan 5x. Karena ini tadi dibawa ke belakang, maka minus y dituliskan di bagian belakang. Maka terlihat dengan jelas suku yang sejenis sudah berdekatan. 2x ditambah 3x ditambah 5x. Selanjutnya hanya perlu dituliskan bentuk distributif, yaitu 2 ditambah 3 ditambah 5 dikali dengan x. Selanjutnya yang tidak sejenis ini dituliskan kembali saja. Maka 2 ditambah 3 ditambah 5 adalah 10. Maka jadilah 10x dikurang y.
Ini adalah bentuk paling sederhananya karena 10x dengan Y tidak sejenis, maka tidak bisa dikurangkan. Sebagai penutup, terima kasih telah menonton video ini. Insya Allah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.